Baik, kita lanjut bab 25, bab al-istitar fil istinthar fil wudu. Bab tentang mengeluarkan air dari hidung tatkala berwudu. Sampai di situ. Ya. Dzakarahu Utsman wa Abdullah bin Zaid wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Bukhari, hadis tentang menghembuskan air dari hidung tatkala berwudu itu disebutkan oleh beberapa sahabat, di antaranya Utsman bin Affan, di antaranya Abdullah bin Zaid, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hadis-hadisnya sahih, bahkan kata Imam Al-Bukhari diriwayatkan dari 3 sahabat. Kemudian beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah, kata beliau, qala haddatsana Abdan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Yunus an-Zuhri, qala akhbarani Abu Idris annahu sami'a Abu Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang berwudu maka hendaknya dia menghembuskan air dari hidungnya, ya. Dan ini melazimkan bahwasanya dia menghirupkan air ke hidungnya, karena Nabi perintahkan untuk menghembuskan air dari hidungnya, berarti mengandung perintah untuk menghirup air dalam apa? Hidungnya, yang namanya istinsyaq. Istinsyaq. Ya, wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang istijmar tatkala buang air besar, maka hendaknya dia mewitirkan bilangan batunya, ya, 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor bab ke-26, bab al-istijmar witran. Bab tentang beristijmar dengan witir. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir. Jika salah seorang dari kalian berwudu, maka jadikanlah air dalam hidungnya, kemudian dia hembuskan. Ini perintah. Jika salah seorang dari kalian berwudu, maka masukkanlah air di hidungnya, kemudian dia apa? Hembuskan. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa beristijmar, maka hendaknya dia mengganjilkan batunya untuk membersihkan kotorannya. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaksil yadahu qabla an yudkhilahuma fi wudu'ihi. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia cuci tangannya sebelum dia masukkan tangannya dalam bejana air. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab ghuslir atau ghuslir rajulaini, bab, ya, ghuslir rijlaini, bab tentang mencuci kedua kaki. Qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf bin Mahad an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qal takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fi safrah. Nabi suatu hari terlambat, kami lebih dahulu dalam safar. Fa adrakana wa qad arhaqana al-'asr. Faja'alna natawaddau, maka kami pun ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyusul kami sementara kami sudah tiba waktu salat apa? Asar. Faja'alna natawaddau wa namsahu ala arjulina. Maka kami pun berwudu dan kami pun mengusap kaki-kaki kami. Fanada bi'ala sautihi, maka Nabi pun teriak dengan suaranya yang keras, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit terkena api neraka jahanam. Marratain au thalathan. 2 kali atau 3 kali Nabi ingatkan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-28, bab al-madmadah
fil wudu, bab tentang berkumur-kumur ketika berwudu. Qalahu Ibnu Abbas wa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang Nabi berkumur-kumur diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi waktu berwudu beliau berkumur-kumur. Al-Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Atha bin Yazid an Humran maula Utsman bin Affan annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in. Humran ya melihat Utsman meminta untuk didatangkan air wudu, bejana berisi air wudu, berisi air untuk berwudu. Fa afraga ala yadayhi min ina'ihi, maka Utsman memiringkan bejana tersebut untuk mencuci kedua tangannya. Fa ghasalahuma thalatha marrat, maka dia pun mencuci kedua tangannya 3 kali. Ini sebelum wudu, di luar wudu, ya. Jadi sebelum berwudu disunahkan untuk mencuci kedua tangan di luar bejana. Jadi jangan langsung dimasukkan tangan, tapi dituangkan bejana kemudian cuci tangan 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah bersih tangan, summa adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian dia pun masukkan tangan kanannya dalam bejana air. Summa tamadmada wastanshaqa wastanthar. Utsman, ya. Ini Utsman berwudu dan dia mencontohkan wudu Nabi. Kemudian Utsman pun berkumur-kumur, menghirup air dan menghembuskan air. Tsumma ghassala wajahu, setelah itu baru dia membasuh wajahnya salasan 3 kali. 3 kali, 1 2 3. Wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan, kemudian dia mencuci tangannya sampai ke sikunya, ya. 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Tsumma masah bi ra'sihi, kemudian dia pun mengusap kepalanya. Tidak disebutkan 3 kali, berarti menunjukkan diusap cuma berapa kali? 1 kali. Ya, bukan enggak. Sunnahnya apa? Sekali. Memang ada pendapat 3 kali, tapi yang rajih sunnah Nabi tatkala beliau berwudu cuma apa? Sekali. Kalau mencuci dimaksudkan 3 kali agar tidak ada bagian yang luput dari terkena air. Adapun mengusap tidak perlu terkena semuanya, maka cukup sekali. Ini bukan mencuci, kalau mencuci cuma 3 kali. Allah mengatakan ya mencuci, mengusap kepala. Wamsahu bi ru'usikum, usapkanlah kepala kalian. Kemudian setelah mengusap kepala sekali, thumma ghassala kulla rijlin thalathan. Kemudian beliau pun mencuci setiap kakinya 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Wa qala, kemudian Nabi berkata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dan dia tidak mengajak jiwanya berbicara dalam 2 rakaat tersebut, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, kita lanjutkan bab ke-29. Babun ghuslul a'qab. Bab tentang mencuci tumit-tumit. Wa kana Ibnu Sirin yaghsilu mawdhi'al khatam idza tawadda'a. Dan Ibnu Sirin ini namanya seperti disebut apa? Ta'liq, mu'allaq, ya. Tidak disebutkan apa? Sanadnya. Langsung disebutkan sebagian sanadnya atau langsung pada inti matannya. Ini disebutkan asar tentang Ibnu Sirin, seorang tabi'in, Muhammad bin Sirin. Wa kana Ibnu Sirin, adalah Ibnu Sirin seorang tabi'i rahimahullahu taala, yaghsilu mawdhi'al khatam. Dia punya cincin. Kalau dia berwudu, dia cuci bagian yang cincin, tempat cincin tersebut. Antum berwudu, antum pakai cincin, antum membuka lebih bagus, antum mencuci. Kalau antum tidak ingin buka, maka antum tarik sedikit untuk mencuci bagian apa? Cincin tersebut, antum kembalikan baru cuci bagian yang lain. Ibnu Sirin melakukan demikian jika dia berwudu. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Muhammad bin Ziyad, qala sami'tu Abu Hurairah wa kana yamurru bina. Kata Muhammad bin Ziyad, aku mendengar Abu Hurairah sedang lewat kepada kami.
wan nasu yatawadda'una minal mitharah. Sementara orang-orang sedang berwudu mengambil air dari bejana. Qala Abu Hurairah mengingatkan mereka, kata Abu Hurairah, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Abul Qasim, yaitu kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunyahnya Abul Qasim. Beliau punya anak namanya Qasim, tetapi Qasim meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak laki-laki dua, Qasim dan Abdullah, tetapi keduanya meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Tatkala Nabi diangkat menjadi nabi, cuma tersisa 4 anak perempuannya, yaitu Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kalthum, kemudian Fatimah radhiyallahu taala anhunna, dan keempat putrinya masuk Islam. Adapun Qasim dan Abdullah meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi, dan Nabi diberi kunyah dengan Abul Qasim. Kata Abul Qasim, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar, celaka atas tumit-tumit terkena api neraka. Kenapa? Karena tumit-tumit tersebut tidak terkena air wudu. Ini lam ara ahadan min ashabika yasna'uha. Aku melihat Anda melakukan 4 perkara yang sahabat-sahabat Anda tidak melakukannya. 4 perkara tersebut engkau melakukan, yang lain tidak melakukannya. Wa ma hiya ya Ibnu Juraij? Kata Ibnu Umar, apa 4 perkara tersebut yang kau lihat aku melakukannya sementara sahabat-sahabatku tidak melakukannya, wahai Ibnu Juraij? Qala ra'aituka la tamassu minal arkani illa al-yamaniyain. Aku melihat engkau tatkala tawaf, engkau tidak mengusap kecuali cuma 2 rukun. Rukun Yamani, yaitu rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Ya. Karena di Ka'bah itu ada ruknan Yamaniyan dan ada ruknan Asyamiyan. 2 sudut Yamani dan 2 sudut Syami. Dikatakan dengan sudut Syami karena kalau diteruskan ke arahnya, arah ke negeri Syam, ke arah utara. Adapun disebutkan rukun Yamani karena kalau diteruskan ke arah selatan, ke arah negeri Yaman, sehingga disebut dengan ruknan al-Yamaniyan. Nah, sunnahnya Nabi tatkala tawaf hanya mengusap 2 rukun ini. Rukun Yamani diusap, Hajar Aswad diusap atau dicium, ya, atau dikasih isyarat. Adapun tatkala Nabi melewati rukun Syami dua-duanya, maka Nabi tidak mengusap. Nah, Ibnu Umar dilihat oleh tabi'in ini, saya melihat engkau hanya mengusap 2 ini. Orang-orang lain mengusap 4-4-nya. Engkau cuma 2. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah. Dan aku melihat engkau memakai sendal sibtiyah. Apa itu sendal sibtiyah? Ada yang mengatakan sendal sibtiyah adalah sendal yang tidak ada bulunya, yang terbuat dari kulit sapi atau kulit hewan yang disamak sehingga bersih, sendal yang mahal, ya. Ada yang mengatakan sendal yang lembut, ya. Seakan-akan dikenal tatkala itu sendal ini dipakai oleh orang-orang kaya. Seakan-akan dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, engkau sahabat, kenapa sendalmu bagus? Yang lain-lain zuhud, tidak pakai sendal seperti sendal yang kau pakai. Ini yang kedua, perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kata dia, wa ra'aituka tasbugu bisufrah. Aku melihat engkau melakukan sobghah dengan warna kuning. Dari wars atau za'faran. Za'faran itu warnanya kuning, tumbuhan. Ya, wars. Ini ada khilaf. Apakah Ibnu Umar sobghah di sini maksudnya apa yang mewarnai, menyemir rambut dengan warna kuning, atau membuat pakaian berwarna kuning? Bahasa Indonesianya apa? Apa? Watex. Itu mewarnai mewarnai pakaian dengan warna kuning. Ini ada khilaf dengan apa maksud orang ini, dan ternyata dalam sebagian riwayat Ibnu Umar mewarnai jenggotnya dengan warna kuning, ya. Tapi ada yang mengatakan maksudnya, kenapa engkau mensobghah, engkau mewarnai bajumu dengan warna kuning. Yang keempat, wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahallan nasu idza ra'aul hilal wa lam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah. Dan saya melihat di Mekah, kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, orang-orang sudah berihram. Tetapi Anda Ibnu Umar
tidaklah Anda berihram tatkala di Mekah kecuali tanggal 8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah. Inilah 4 perkara yang dilihat oleh tabi'in ini. Ibnu Umar menyelisih banyak orang. Ya. Saya ulangi, yang pertama tadi, beliau kalau tawaf hanya mengusap 2 rukun, Yamani sama rukun Hajar Aswad. Yang kedua, beliau pakai sendal yang agak mahal. Yang ketiga, beliau mewarnai rambut beliau atau jenggot beliau dengan warna kuning atau mewarnai baju beliau dengan warna kuning. Dan yang keempat, beliau tatkala musim haji, beliau hanya mengatakan labbaik, Allahumma labbaik, berihram mulai tanggal 8. Sementara banyak orang sejak tanggal 1 Zulhijjah mereka sudah pakai ihram. Maka apa jawaban Ibnu Umar? Amal arkan, fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyain. Adapun rukun Ka'bah, kenapa saya hanya mengusap 2 ini? Karena saya tidak melihat Nabi mengusap kecuali cuma 2 ini. Saya tidak mengusap yang lainnya. Kenapa? Karena dia mencontohi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya disebut dalam riwayat tatkala Ibnu Abbas bertemu dengan Muawiyah dia tawaf dan dia usap 4-4-nya. Maka Ibnu Abbas menegur, wahai Muawiyah, sungguhnya aku melihat Nabi tidak mengusap kecuali cuma 2. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan pada diri Nabi ada contoh teladan bagi kalian. Maka Muawiyah pun tidak mengusap kecuali cuma 2. Kemudian beliau berkata, wa amma ni'al asibtiyah, adapun sendal yang tadi agak mewah, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-na'la allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha. Aku pernah melihat Nabi pakai sendal seperti ini, sendal yang tidak ada bulunya, kulit yang sudah disamak. Ini sendal mahal. Dan Nabi berwudu dalam kondisi pakai sendal tersebut. Ini yang menjadi perhatian oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan boleh seorang berwudu sementara dia pakai apa? Sendal, boleh. Dan tidak boleh dia berwudu dengan hanya sendalnya diusap, karena sendal itu terbuka. Boleh dia mengusap kalau pakai sepatu yang menutup mata kaki atau pakai kaos kaki yang menutup mata kaki. Demikian saya ingatkan kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu ternyata pakai jilbab yang diputar yang agak repot pakainya, maka menurut pendapat Imam Ahmad ini pendapat yang kuat, bahwasanya ibu-ibu tatkala berwudu boleh hanya mengusap bagian atas jilbab, tidak perlu membuka jilbab baru membasuh kepala. Ya. Boleh. Ini juga diperbolehkan, ini pendapat yang kuat. Apalagi dalam riwayat Nabi SAW pernah berwudu dengan mengusap imamahnya, sorbannya. Tanpa kena rambutnya, langsung cuma sorbannya. Nah, kalau sorban pada lelaki boleh diusap ke atasnya, padahal sorban lebih mudah untuk dilepas, apalagi wanita lebih sulit untuk melepaskan apa? Jilbabnya, apalagi di luar banyak lelaki, khawatir dilihat auratnya, rambutnya, maka tatkala berwudu dia boleh setelah berwudu cuma hanya sekedar begini saja di atas kepalanya, di atas jilbabnya, tidak mengapa. Baik, jadi Nabi SAW pernah berwudu pakai sendal dan dia tidak mengusap sendal, tapi harus mencuci kakinya. Maka saya pun memakai sendal itu, tidak mengapa. Dia pernah pakai sendal bagus, saya juga boleh pakai sendal bagus. Ya. Kemudian kata Ibnu Umar, wa amma sufrah, ya, fa ini uhibbu an albasaha. Karena saya pernah lihat Nabi pakai sendal seperti itu, saya suka pakai juga sendal seperti itu. Yang ketiga, amma sufrah, adapun warna kuning, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbugu biha. Adapun warna kuning saya pernah lihat Nabi mewarnai dengan warna tersebut. Ini ada khilaf, apakah Nabi mewarnai rambutnya dengan warna kuning atau masih Nabi mewarnai bajunya dengan warna kuning. Kata Ibnu Hajar akan datang penjelasannya. Nanti akan ada pembahasannya secara khusus. Fa inni uhibbu an usbagha biha, dan saya suka mewarnai juga dengan warna yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amal ihlal, adapun saya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik tatkala hari tarwiyah, fa inni lam ara Rasulullah sallallahu yuhillu hatta tanba'itha bihi rahilatuhu. Karena aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berihlal kecuali setelah ontanya berjalan, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah, ya, pada tanggal 8 Zulhijjah. Adapun disebut dengan hari tarwiyah karena pada hari tersebut tanggal 8 Zulhijjah orang-orang membawa air ke Mina. Karena di Mina dan Arafah tidak ada air minum. Tarwiyah artinya menghilangkan dahaga. Hari menyiapkan air untuk menghilangkan apa? Dahaga. Sehingga para jamaah haji dulu pada tanggal 8 Zulhijjah mereka mikul air, bawa air ke Mina karena di Mina tidak ada air. Ya. Sampai kalau antum
haji atau umrah, antum pergi ke daerah Arafah menuju Muzdalifah, di situ ada semacam air yang dialirkan, disebut dengan Ainuz Zubaidah. Ada seorang wanita disebutkan istrinya Harun Ar-Rasyid, dia waktu hajian dia melihat banyak orang kehausan, maka dia buat semacam bendungan air dari suatu mata air menuju ke daerah Arafah, sehingga orang di Arafah bisa minum dari air yang dialirkan dari mata air tersebut. Sekarang alhamdulillah semuanya mudah. Seorang pergi ke Mina, situ sudah ada air minum, sudah ada jus, sudah macam-macam ya. Ya, sehingga tetapi nama tetap diabadikan dengan nama hari Tarwiyah. Baik, demikian